Hi, it's Kelsey, and we're back on episode 2 with Hershey Podcast. I'm here with a special someone known by the whole entire Indonesia. Amin. Who are you for the people back at home? Hai semuanya, aku Shanika, umur 23 tahun. Kesibukan aku sekarang modeling, talent, konten, dan graphic design. Ya, pastinya nggak sih? Udah kelihatan dari badannya. So, tell me Shanika, because you're always in front of the camera a lot, do you have any struggles or insecurities? Sebenarnya banyak sih, apalagi di industri kecantikan itu harus ada banyak perfeksionis dan aku itu nggak enakan sama klien. Jadi aku tahu banget kekurangan diri aku, kayak dibandingkan model-model lain, muka aku itu soft feature-nya, bukan sharp kayak gitu, bukannya kayak. Jadi tiap kali aku depan kamera, aku tuh sangat insecure sama itu. Soalnya sebenarnya model-model yang mukanya kayak aku itu bisa dikategorikan ke commercial. Okay. Tapi aku sendiri aku selalu suka banget melihat yang fashion, yang high fashion, yang mukanya kayak serem gitu. Dan Yang lebih tajam gitu Yang ya? lebih tajam, soalnya di depan kamera mereka tuh mukanya selalu pasti aman. Betul. Karena di depan kamera beberapa lensa itu ngebikin muka jadi lebih gemuk ya, tergantung kayak diameter lensanya. Terus lebih flat gitu nggak Lebih sih? flat, dan ya beberapa hal itu nggak bisa di cover sama makeup gitu loh. Harus kayak certain angle baru. Harus certain angle. Iya, sama bentuk muka aku sendiri aku ngerasa harus specific angle. Kayak aku nggak bisa frontal. Kalau frontal, Which one is your angle? sebenarnya yang penting sisi kanan atau kiri gitu. Yang penting. Oh, tapi nggak bisa dari depan. Nggak bisa dari depan. Soalnya dari depan aku tuh kayak bentuknya kayak telur. Oh. Itu insecure aku. Apalagi pas aku di reality show, itu kameranya mungkin sangat realistik. Aku jadi, oh muka aku sekotak itu ya. Jadi antara muka aku tuh kayak telur atau nggak kayak kotak. Tapi sebenarnya kalau we see it in real life is not like that. Iya, Tapi mungkin insecurities gitu kan, we just feel it. Kita yang merasakan, ya. jadi lebih terpampang gitu loh. Apalagi kalau di kamera, pokoknya itu distorsi gitu loh. Kalau kita ngeliat ke kaca, kan itu sebenarnya lebih real kan sama mata kita. Betul. Apalagi kita juga gerak. Kalau di foto itu kayak still. Ya, tapi tetap aja. Iya. Terus selain face shape, any other struggles you deal with? Selain face shape, aku itu juga punya lordosis. Apa tuh? Lordosis itu kebalikannya bungkuk. Jadi aku terlalu mencondong ke depan kayak gini, kayak nih kok aku diem, badan aku tuh terlalu mencondong kayak gini. Seharusnya yang bener, bentar, kayak aku harus berdiri deh, bisa berdiri gak sih? Gak bisa ya? Pokoknya kayak kalau kayak gini, nih, seharusnya orang yang bener itu kayak gini. Emang iya ya, harus kayak bentuk C? Harus kalau lordosis aku kayak gini. Oh, jadi Kayak gini aku nyondong. sedangkan harusnya begini. Iya, itu kayak Harusnya Chanel ya guys, kayak Chanel. Bukan, harusnya lurus kayak gini. Oh, oke. Harusnya kayak gini. Jadi aku nggak tahu kenapa aku kayak gini. Mungkin kayak pas kecil aku sering main game gitu, terus aku main gamenya nggak bener, aku kayak main gamenya kayak gini kayak. Oh, santai. Mainnya kayak gini. Sama pas sekolah, aku kadang-kadang itu aku ngira untuk duduk tegak itu harus kayak gini. Tapi tegak itu seharusnya kayak harus nahan perut, sama harus emang nahan kan. Jadi ya aku punya lordosis gara-gara itu. Terus aku itu udah 2 tahun nge-gym kan. Oke. Itu rada ngebantu dikit, tapi kalau aku gak sadar gitu, kalau aku relax banget, aku balik lagi kayak gini. Tapi seharusnya aku nahan. Seharusnya tuh kayak badan yang bentuk tubuhnya bener tuh lurus kayak gitu dari samping. Terus do you deal with like back pains because of that? Iya, aku back pain. Oh, oke. Kadang-kadang, apalagi aku kemarin harus di makeup table gitu, di belakang itu kerasa banget, soalnya aku kayak bingung deh, kadang-kadang aku bingung nahannya yang mana. Kan kayak, aku udah nahan perut belum ya, aku udah ini belum ya, terus kayak kalau kayak gini, pegel banget. Oh, oke. Dan itu kayak rada annoying aja sih. Karena kan always on cam juga harus good posture kan. Iya. Kalau nggak kelihatan. Sama sebenarnya ada benefit dikitnya, kayak bikin bokong aku kelihatan gede dikit. Oh, oke, ngerti. Soalnya kayak emang kayak itu kan, tapi kalau aku lurusin ya nggak segede itu. So it's all about angle and posture. Iya. So Shan, kamu bilang because of your posture, kamu jadi insecure. Tapi sebenarnya kalau kita pandang kamu tuh kayak body goals, tinggi, not curvy but like
tinggi karena aku selalu pakai ginian. Tapi enggak, in general you are tall and just like great proportion. Iya kan? Terus jadi kenapa why do you still have that mentality? Kayaknya emang gara-gara aku sering lihat diri aku dan aku di industri kayak gini aku jadi banyak nilai. Karena aku tuh sering introspeksi fisikal aku karena kualitas badan aku itu untuk pekerjaan aku. Jadi ini hitungannya survival. Nitpicking ya? Nitpicking, misalnya yang lain itu aku juga punya hip dip. Apa tuh hip dip for people yang nggak tahu? Sebenarnya aku nggak suka nge-mention juga sih, tapi aku tahu aku punya gitu loh. Mulai dari banyak orang bilang kayak hip dips are beautiful, terus kayak hip dip apaan? Terus aku jadi search, ternyata itu kayak di bagian sini itu beberapa orang nggak ada isinya gitu loh. Jadi emang nggak bisa cekung. ngisi, jadi rada cekung. Jadi kalau misalnya aku punya hip dip, aku tuh badannya kelihatan hourglass. Tapi tanpa hip dip ini, badan aku tuh jadi kelihatannya lurus. Padahal kalau keisi gitu, aku kayak narik ke samping, bentuknya kayak gitu. Oh, jadi katanya tuh nggak ada figurnya ya, because Nggak it's ada straight figurnya, down. karena straight, bahkan kayak rada melengkung dikit ke dalam. Jadi tuh ilusi hourglassnya hilang. Tapi sejujurnya kayak untuk kayak gitu harus segera sesuai body type-nya. Aku tuh nge-balance dengan pakai low waist jeans. Oh, Low iya, waist iya, atau nggak iya. mid rise itu beneran bantu gitu loh karena semua visual weight-nya ada di bawah. Is that how you cope with your insecurity? Is Iya. learning about your body shape and how to style with it? Pas tuh kamu belajarnya di Fashionnya. mana? Internet aja sih. Oh. Lewat-lewat sama nyoba-nyoba. Soalnya selama ini di Indonesia yang terkenal waktu itu high waist kan. Iya. Tapi aku pakai high waist aku tuh ngerasa kurang. Aku ngerasa Nggak cocok. kayak aku Iya. ngerasa kayak stick gitu loh. Karena kan mungkin emang di Indo tuh kalau ada dikit-dikit beauty standard atau trend semua ikutin gitu kan. Terus we feel pressurized to follow it, right? Tapi if you dress accordingly to your body type and your personal style, kayaknya kamu bakal feel more confident gitu ya. Iya, emang harus baca juga. Sebenarnya aku ngerasa bersalah sih ngebawa-bawa hip dip juga, soalnya awalnya aku sadar hip dip itu gara-gara orang lain bawa. Tapi ya, aku jujur aja, itu kayak emang salah satu hal yang aku pikirin. Tapi seiring aku bertumbuh, aku juga berusaha kayak balance gitu. Kayak bahkan kalau pakai bikini, ada beberapa shape bikini yang juga aku sesuaiin. Soalnya apa ya, ada tau kayak bikini yang bentuknya rada tebel kayak gini, kayak diaper kayak gitu. Kalau aku pakai kayak gitu, aku justru makin kayak lurus gitu badannya. Jadi bentuknya kurang accentuate. Iya, 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 iya. Iya. Sebenarnya ini semua kayak nggak sehat sih, tapi again aku di industri yang kayak gini. Iya, betul. If you're on cam terus pasti mau nggak mau, ya Mau nggak? nggak mau emang. So with your current struggle, kamu udah di fase apa nih? Udah accept atau masih denial, still trying to change atau how? Sebenarnya I can live with it. Tapi aku nggak bakal bohong kalau aku mau alter. Kayak Oh ya, bisa. I might get surgery Really? in the future. Kayak itu emang yang aku selalu ngomongin ke orang-orang. Aku kalau ada opportunity-nya, aku pengen emang perbaiki gitu. Karena balik lagi, aku ngerasa ini pekerjaan aku gitu loh. Kayak Dan kamu kalau- pasti mau tampil the best gitu ya? Aku pengen tampil the best buat klien. Soalnya tiap kali kayak aku ngeliat ada klien mungkin dia bilang kayak, ininya rada, aku tuh ngerasa bersalah banget. Iya, iya, iya. Soalnya muka aku tuh sekarang udah komersil gitu loh. Jadi kalau nggak yang terbaik, survival aku nggak ada. Padahal it's like, it's not our fault, tapi it's just the circumstance gitu kan? Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau misalnya aku bisa improve secara visual, tapi bukan yang template gitu, mungkin kayak kalau muka aku tuh sebenarnya kurang dagu. Tapi gila ya, orang tuh insecurity tuh merasa sendiri ya. Padahal kita kayak liatin dia kayak cantik-cantik aja gitu. Mungkin aku yang kurang bersyukur, tapi Iya, iya, iya. Tapi ya, we're just human, we're just human. we're just human. Tapi emang mungkin dari kecil aku juga nyadar dagu itu ku lumayan ke belakang dulu. Sekarang mungkin gara-gara aku mewing, aku kayak bener-bener nahan. Mewing itu apa tuh? Mewing itu, wah anak-anak zaman Gen Z sama ke bawah tuh sering banget itu joking kayak mewing kayak. Oh, yang kayak handsome Squidward, is that? Iya. Ya, oke, oke. Tapi itu beneran tau. Aku tuh mewing sebelum semua orang mewing. Jadi waktu aku pertama kali lihat video YouTube mewing itu masih 10K views. Itu masih baru That's a real banget. thing, I didn't even know that. Itu real, tapi kayak lama-lama orang jadiin joke
buat looks maxing gitu-gitu kan. Oh, Tapi itu beneran, aku pas kelas 10, chin aku kayak gini kayak karena rada ke kebiasaan, belakang. karena kebiasaan. Gara-gara behel, kayak belum pasang behel yang bener. Oh, Tapi oke, itu oke. kebantu behel juga, sama aku bener-bener tahan gitu loh, kayak lidah itu seharusnya di roof of your mouth. Jadi kamu kayak ngomong king, tahannya di situ. Oh, oke, 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 oke. Jadi kayak itu aku udah coba, tapi aku masih ngerasa mungkin kalau aku chinnya rada ada gitu, itu bakal bikin muka kelihatan lebih define gitu loh. Jadi itu sih kayak yang bikin aku insecure, kurang definition. The lack of definition. The lack of definition ya. Like you have a nice chin. Tapi I also have my own insecurity. Like I guess we're just human ya. Kita selalu kayak, ya nggak sih, pengen diedit, pengen dipermak semuanya gitu. Iya. Terus menurut kamu sekarang beauty standard di Indonesia tuh keadaannya gimana? Kalau di Indo aku ngerasa dari dulu itu standarnya pasti harus putih. Atau Eurocentric. Ngikutin orang bule, tapi sekarang ngikutinnya Korea. Oh benar. Jadi So shifting. iya shifting. Tapi di sini nggak harus tinggi ya, tapi kurus gitu. Standarnya lumayan basic sih. Tapi menurut aku dari Itu dulu, toxic gak menurut kamu? menurut aku toxic. Soalnya standar kita itu bukan kita. Standar Kita beda banget sih dari Iya. Daripada orang luar gitu loh. Kayak biologis kita udah nggak nyampe. Misalnya mau hidung kecil. Kita itu kan di negara tropis. Jadi orang zaman dulu itu hidungnya melebar ya untuk menghirup udara lebih banyak kan. Untuk moisture dan segala macam. Sedangkan orang berkulit putih misalnya yang di dekat pegunungan, di climate dingin, itu hidungnya mengecil. Itu hidungnya kecil gara-gara ya harus hidup udaranya itu lebih dikit gitu loh karena udaranya dingin. Iya. Bahkan Cina Utara sama Cina Selatan aja tuh beda hidungnya. Hidung yang Cina Selatan itu lebih gede gitu loh. Jadi menurut aku itu karena kita tinggal di negara tropis, kulit kita akan lebih sawo matang, hidung kita akan berbentuk beda. Kita tuh jangan fight who we are gitu loh. Karena kalau kita semakin fight who we are, itu hasilnya menurut aku nggak natural. Betul. Dan kita nggak mungkin ever puas, ya nggak? Nggak bakal puas kalau misalnya ya itu kayak dari dalam diri kita. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri, aku tuh nggak gitu ngikutin standar Indonesia. The beauty norm. Beauty norm yang putih Korea gitu. Soalnya aku tuh sebenarnya suka banget sama kecantikan Indonesia yang sawo mateng, yang Island Girl, yang itu tuh yang girl band Nona. Yang baru itu aku suka banget. Yeah, that's a good concept ya. Karena mereka nggak diputihin. Betul. Estetikanya Indonesia banget. Aku tuh suka banget kayak, aku tuh sebenarnya pengen lebih sawo mateng tau. Aku sering banget tanning, tiap kali ada matahari aku tuh pasti cari. Soalnya aku suka aja, muka aku tuh jadi kelihatan lebih bernyawa gitu loh. Apalagi orang-orang Indo itu, kita kan terlahir banyak yang rambutnya gelap sama fitur-fitur yang gelap gitu kan. Maksudnya mata, alis, itu sebenarnya juga ada cocok-cocoknya sama kulit yang lebih sawo mateng. Betul. Kayak semua orang itu punya undertone, kecocokannya masing-masing. Nggak semua orang itu harus disuntik putih. Tapi kamu pernah ada fase karena of the beauty norm, kamu insecure terus jadi try to be that, atau dari dulu kamu accepting of yourself? Pas kecil aku ngikutin beauty norm karena emang waktu itu pons harus putih, rambut harus lurus. Dulu aku nggak tahu rambut aku keriting, jadi selama 20 tahun pertama hidup aku rambutnya aku selalu catok gitu-gitu. Aku kira rambut aku rusak. Terus suatu hari ada video YouTube bilang, kamu rambutnya itu nggak rusak tapi keriting. Terus aku coba harus kayak ada rutin-rutinnya Jadi that was sendiri. a self-realization moment. Self-realization moment di mana aku itu harus embrace diri aku gitu loh. Tapi ada juga yang nggak suka rambut keriting dan mereka lurusin, ya itu hidup mereka terserah. Tapi kalau untuk aku mau hidup di mana aku bisa lebih true to myself sebisa mungkin. Tapi kamu because always shooting kerja back with a lot of brands, masih ada nggak sih brand yang kayak rambut kamu dilurusin dong? Itu nggak apa-apa. Soalnya kayak itu untuk pekerjaan aku bisa bedain gitu loh. Kalau emang di shootnya mereka butuh aku kelihatan lebih gimana, mereka udah bayar. Betul. Masa aku komplain, harus Iya. profesional. Tapi sekarang you embrace the curly girly dong. Iya, I embrace the curly girly. Embrace banget, soalnya pas aku punya rambut ini yang kasih aku banyak opportunity pekerjaan. Sejak aku embrace curly hair aku, dapat banyak banget Jadi itu jobs. dia punya unique selling point ya. Iya, jadi unique selling point. Dan menurut aku tuh semua orang tuh punya unique selling point ya. Jadi kalian tuh jangan berantemin gitu loh. Betul. Jangan berusaha menjadi sesuatu yang
You're kalian not. tidak. I know ini semua soundnya kayak bullshit karena tadi aku bilang kayak aku mau operasi gitu-gitu. Iya. Tapi maksud aku tuh setiap orang itu ada fitur di mana itu yang membuat mereka unik, dan kalau mereka coba berantemin itu bakal jadi nggak gitu natural. Kayak aku bener nggak setuju banget kayak sama suntik putih, karena semua orang itu skin tone-nya udah bagus gitu loh. Lagi pula kalau misalnya ngikutin jadi template gak sih? Template, nothing special template. about you. Jadi right? template. Apalagi kalau emang kalian gak ada di industri kecantikan, gak ada keharusan melakukan semua itu, kalian kalau belajar hal-hal yang bisa mengimprove fitur kalian itu bagus banget sebenarnya. Kayak aku tadi kan aku nggak usah aku nggak usah surgery hip dip, tapi aku tahu baju-baju yang membuat aku jadi lebih berbentuk. Juga kayak sekarang ada shapewear juga, betul. ada berbagai hal kayak corset gitu-gitu yang bisa membantu. Lebih accentuate your figure ya, jadi lebih rapi, lebih terbentuk. Sama sebenarnya untuk body weight ya, mungkin tadi aku juga belum gitu bahas. Yang penting sehat sih. Betul. Kayak yang penting you feel good. Karena nggak semua orang itu bisa kurus krempeng gitu, dan kadang-kadang nggak sehat. Semua orang hormonnya beda, kebutuhannya beda. Harus disesuaikan aja. Yang penting you feel active gitu loh. Iya. Jadi when you're 60 or 70, you don't feel like you're dying. No, ya. Dan aku itu juga jadi terinspirasi karena temen aku itu mamanya Putri Indonesia pertama. Oh ya. Terus pas aku Google gitu-gitu ngeliat mukanya tuh bener-bener kayak masih 30 tahun, 20 tahun, masih muda banget. Terus ya aku nggak tahu dia perawatan apa, tapi anaknya bilang dari emaknya masih remaja muda, emaknya itu olahraga tiap hari, dan dia nggak pernah skip. Dan itu kelihatan banget dia muda. Jadi I feel like orang-orang itu harus emang belajar untuk ngurusin diri dia sendiri sebisa mungkin secara natural, yang nggak invasive dan nggak yang nggak fight who they are. Yep. Itu insecurity yang aku juga still dealing with. But it's all a learning curve lah ya. Masih learning curve. Aku walaupun ngomong semua ini, aku tetap masih ada yang mau aku ubah gitu loh. Tapi ya, again aku masih mikir kayak apa yang aku masih bisa ubah sekarang. Kayak aku gym, aku coba nyari hal yang unik dari aku. Kayak walaupun aku punya hip dip, aku tuh berusaha banget untuk kencengin otot perut. Jadi tuh jadi selling point yang baru gitu loh, biar orang nggak gitu perhatiin. Lebih shift the focus ya. Shift the focus. Shan, thank you so much for sharing your struggles with you all of us. For hearing me up. And pastinya banyak perempuan di luar sana juga feel the same way you do. So, do you have a heartfelt advice you can share for the people out there? Advice aku itu mengenali diri sendiri. Karena mengenali diri sendiri itu adalah tanda menyayangi diri sendiri. Itu mulai mengenali misalnya muka kita itu Asia. Cocoknya sama makeup yang lebih Asia. Misalnya Thailand atau Douyin bahkan. Betul. Mengenali undertone kulit kita. Iya. Biar makeup lebih cocok. Dulu kan taunya cuman kayak putih kan. Sekarang we know there's like olive. Ada olive, ada yang warm, ada yang neutral. Betul. Dan itu semua tuh ngefek loh. Walaupun kita nganggap sepele, itu bisa bikin muka kita beda banget. Kayak dulu aku kira aku warm, muka aku tuh jadi kelihatan muddy. Oh iya, benar. Dan juga mengenali misalnya hormon, karena aku pernah ngomong di podcast sama Indah, dia itu baru tahu jerawatnya itu parah gara-gara dia punya PCOS, dan dia dari dulu tuh nggak pernah cek. Oke. Hal-hal kayak gitu harus cek, harus mengenali gitu loh. Betul. Kayak misalnya tanda-tanda PCOS itu di sini rambutnya rada banyak, rada hairy, mensnya nggak teratur gitu-gitu tuh tanda PCOS. Dan kalau misalnya punya jerawat, I also have acne here, kayak gini ya. Zoom in. Banyak orang itu kayak mikir mereka itu bisa hilangin dari skincare biasa, bahwa ini bukan penyakit, nggak harus ke dokter, tapi itu sebenarnya ini penyakit technically. It's a sign of inflammation or your gut is not healthy, ya kan? Iya, itu again mengenali diri sendiri kan. Kalau di sini aku tuh mulai ada jerawat itu tandanya emang hormonal, emang normal untuk orang di umur segini. Betul. Dan misalnya untuk badan, beberapa orang ada yang badannya emang lebih gampang gemuk, ada yang lebih cepat metabolismenya, itu juga bisa disesuaikan. Tapi menurut aku, menyayangi diri sendiri itu juga taking care of ourselves. Yep. Harus olahraga sih menurut aku. Itu penting banget untuk bentuk tubuh, untuk siapapun sampai kita tua. Juga buat
future, right? Buat It's like future. small, our investment lah ya. Iya, dan karena dari zaman purba, ancestors kita tuh pada lari, pada manjat, pada Betul. ini. Kita tuh harus olahraga biar badan kita tuh lebih terbentuk. Itu biar jadi best version of ourselves, bukan karena our look, tapi karena misalnya ada apocalypse besok ya nggak mati gitu loh. Jadi kan sebenarnya taking small steps untuk better ourselves kan. Maksudnya everyone comes with insecurities, but it's what we do about it, right? Iya, sebisa mungkin gitu loh, yang ada emang di kapasitas kita. Iya. Jadi kalau menurut kamu fill in the blank for me ya. Empowerment to me means Empowerment to me means knowing yourself and taking care of yourself. okay, that's a good one. That's her definition. Okay, Shan, what is a note you can give to your younger self? Tell the people. Okay, note to myself, stop playing Minecraft, go to the gym, buy some Bitcoin, and also you have curly hair. Itu yang aku nggak sadarin selama itu. Pokoknya kalau ada nona atau tuan muda di rumah yang rasa rambut aku kenapa rusak banget ya, kenapa rambut aku tuh nggak bisa kayak teman-teman aku yang lurus shiny gitu-gitu, ada kemungkinan kayak itu rambutnya keriting. Jadi kalian coba ke kamar mandi, pakai conditioner, leave-in, tapi conditionernya harus ada ingredient tertentu. Leave-in conditioner, curl cream, hair mousse atau hair gel, di scrunch kayak gini pas lagi basah, Terus lihat kebentuk tutorialnya, itu bakal kebentuk. Yeah, I mean beauty exists in many forms lah ya. It's not only Beauty is one. in many forms, Yeah. nggak cuma satu. Makanya harus mengenali kita form yang mana dan improve dari situ. Betul. Okay, thank you so much Shan for spending the day with all of us. Buat yang mau follow kamu di mana nih? Bisa ketemu dia di mana? Bisa follow aku di @shanikancita, SHANIKANCITA di Instagram sama TikTok, atau Shani Kardashian di Twitter. Itu aku lupa ganti username. Okay, Kardashian. Okay. Kayak sejak aku SMA. But yeah. Okay, and be sure to follow Her Shape as well for more episodes. And remember, when one of us win, we all win.